Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahrul Rozi, Aulia Loza Uswatun Hasanah, dan Atun Kurniasi dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proses keputusan inovasi. Ada beberapa poin pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama ada pengertian proses keputusan inovasi. Tahap proses keputusan inovasi, tipe proses keputusan inovasi, pengertian proses inovasi pendidikan, model proses inovasi pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Kita mulai dari pengertian proses keputusan inovasi. Menurut Ibrahim tahun 1988, pengertian proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambilan keputusan lain mulai dari pertama kali mengetahui adanya inovasi pendidikan hingga mengimplikasikan dan mengkonfirmasikan terhadap keputusan inovasi dalam bidang pendidikan yang telah diambil. Sedangkan menurut Saud tahun 2015, pengertian proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Sehingga dapat kita simpulkan proses keputusan inovasi merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu untuk mendapatkan sesuatu penetapan keputusan dalam bidang pendidikan yang nantinya kemudian akan diambilnya entah itu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi tersebut. Selanjutnya ada tahap proses keputusan inovasi. Menurut Roger tahun 2003 memaparkan tahapan proses keputusan inovasi sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan pengetahuan atau knowledge. Tahap pertama proses inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan memahami melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Misalnya, pada acara siaran televisi ada siaran tentang metode baru cara mengajar berhitung di sekolah dasar. Ada guru A yang mendengar dan melihat acara tersebut kemudian sadar bahwa ada metode baru, maka pada diri guru A tersebut sudah mulai proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Sedangkan si guru B walaupun mendengar dan melihat acara TV tersebut, ia tidak berkeinginan untuk tahu. Oleh sebab itu, guru B tersebut belum terjadi proses keputusan inovasi. Seseorang yang menyadari perlunya mengetahui inovasi tertentu berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat, atau kepercayaan. Adanya inovasi menumbuhkan kebutuhan karena kebutuhan ia merasa butuh. Tetapi mungkin juga terjadi bahkan karena seseorang butuh sesuatu, maka untuk memenuhinya diadakan inovasi. Selanjutnya ada tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap bujukan atau persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang efektif atau perasaan. Seseorang akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi. Misalnya, seorang guru mengetahui metode diskusi, mengetahui cara menerapkannya, dan senang menggunakannya, tetapi tidak pernah menggunakan karena faktor tempat duduknya tidak memungkinkan, jumlah siswanya terlalu besar, dan merasa khawatir bahan
pembelajarannya tidak akan dapat disajikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan pemecahan masalah. Selanjutnya ada tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi, sedangkan menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Seringkali terjadi seseorang menerima inovasi tersebut setelah ia mencoba lebih dahulu atau mencoba sebagian kecil lebih dahulu. Kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima. Akan tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecahkan menjadi beberapa bagian. Dalam kenyataannya, pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Misalnya, penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, tahap bujukan, atau setelah konfirmasi dan sebagainya. Terdapat dua macam penolakan inovasi. Yang pertama, penolakan aktif, artinya penolakan inovasi setelah mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhirnya menolak inovasi. Yang kedua ada penolakan pasif, artinya penolakan inovasi tanpa pertimbangan. Selanjutnya ada tahap implementasi atau implementation. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan menerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya implementasi tentunya mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal. Sesudah memutuskan menerima inovasi tersebut namun tidak diikuti implementasinya. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapannya tidak tersedia. Tahap implementasi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tergantung pada keadaan inovasi. Suatu tanda bahwa tahap implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi sudah melembaga dan menjadi hal-hal yang bersifat rutin atau merupakan hal yang baru. Yang terakhir ada tahap konfirmasi atau confirmation. Pada tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan orang tersebut dapat menarik kesimpulan kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Terjadinya perubahan tingkah laku antara lain disebabkan terjadinya ketidakseimbangan internal. Orang itu merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras yang disebut disonansi, sehingga orang tersebut merasa tidak enak jika merasa dalam dirinya terjadi disonansi. Maka ia akan berusaha menghilangkannya atau menguranginya dengan cara mengubah pengetahuan, sikap, atau perbuatan. Baik, selanjutnya saya Fahru Rozi akan menjelaskan tentang tipe keputusan inovasi dan proses inovasi pendidikan matematika. Yang pertama, tipe keputusan inovasi. Menurut Rusdiana 2014, ada beberapa tipe keputusan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Keputusan inovasi opsional adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung dan terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Meskipun orang yang mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi intrapersonal dengan anggota sistem sosial lainnya. Jadi hakikatnya pengertian keputusan opsional adalah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi.
Yang kedua yaitu keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Jadi, semua anggota sistem sosial yang berada di kubu tersebut harus menaati keputusan bersama yang telah dibuatnya gitu. Seperti halnya keputusan dalam organisasi atau keputusan teman-teman sekelas dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi otoritas adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Jadi, para anggota tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi tersebut. Mereka hanya melaksanakan hasil yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan. Yang keempat yaitu keputusan inovasi kontingensi. Keputusan inovasi kontingensi yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Jadi ciri pokok dari keputusan inovasi kontingen ini adalah digunakannya 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi baik keputusan opsional, kolektif maupun otoritas. Selanjutnya yang D, pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar atau adanya inovasi sampai menerapkan implementasi. Inovasi pendidikan menurut Saud 2015 selanjutnya dijelaskan Saud bahwa kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakai waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Jadi pada intinya proses inovasi pendidikan itu ya seperti serangkaian aktivitas gitu yang dilakukan oleh individu atau organisasi, adanya inovasi sampai menerapkan implementasi atau bahkan ide-ide, atau bisa terjadi perubahan atau beberapa lama waktu yang digunakan, bagaimana proses itu berlangsung, atau organisasi satu dengan yang lain tergantung pada kepekaan yang kalau dalam suatu organisasi itu bagaimana kepekaan dalam orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut, mau terjadi perubahan atau lain-lain untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik, begitu. Selanjutnya yaitu model proses inovasi pendidikan, di mana model proses inovasi pendidikan ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu model proses inovasi yang berorientasi pada individual. Berikut beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individual beserta para tokoh yang mempeloporinya. Model yang pertama yaitu yang dikemukakan oleh Lavie dan Steiner. Dalam model ini, tahapan yang pertama yaitu menyadari. Pada tahapan ini, seorang individu mulai menyadari adanya inovasi. Setelah menyadari adanya inovasi, individu tersebut mulai mencari tahu dan mengetahui apa saja yang ditawarkan dalam inovasi tersebut. Setelah mengetahui, individu tersebut mulai menyukai inovasi tersebut. Setelah menyukai inovasi tersebut, individu tersebut pun mulai memilih, kemudian mempercayai dan membeli atau menggunakan inovasi tersebut.
Model yang kedua yaitu yang dikemukakan oleh Coley. Dalam model ini, tahapan yang pertama yaitu belum menyadari. Pada tahapan ini, seorang individu belum menyadari adanya inovasi. Kemudian individu tersebut pun mulai menyadari adanya inovasi. Setelah menyadari adanya inovasi, individu tersebut mulai mencari tahu dan memahami mengenai inovasi tersebut. Setelah memahami dan mencari tahu mengenai inovasi tersebut, individu mulai mempercayai inovasi tersebut. Setelah mempercayai inovasi tersebut, individu itu pun mulai mengambil tindakan dengan membeli atau menggunakan inovasi tersebut. Lalu model yang ketiga yaitu yang dikemukakan oleh Roger. Dalam model ini, tahapan yang pertama yaitu menyadari, di mana pada tahapan ini seorang individu sudah menyadari adanya inovasi. Setelah menyadari adanya inovasi, individu tersebut mulai menaruh perhatian dengan mencari tahu mengenai inovasi tersebut. Setelah menaruh perhatian dan mencari tahu inovasi tersebut, individu tersebut pun menilai inovasi tersebut. Setelah menilai, individu tersebut mencoba inovasi tersebut. Kemudian individu tersebut pun menerima atau mengadopsi atau menggunakan inovasi tersebut. Selain model di samping, Saud menambahkan model proses inovasi berorientasi individual lainnya, yaitu model yang dikemukakan oleh Roger dan Schweizmaker, di mana pada model ini tahapan yang pertama yaitu pengetahuan. Dalam tahapan ini, seorang individu sudah mengetahui adanya inovasi. Kemudian individu tersebut mengambil sikap atau persuasi dengan mencoba inovasi tersebut. Setelah mengambil sikap atau persuasi, individu tersebut mengambil keputusan apakah inovasi tersebut akan dia terima ataukah ditolak. Kemudian, jika dia sudah mengambil keputusan, individu tersebut memberikan konfirmasi jika dia menerima atau menolak inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu model yang dikemukakan oleh Kongland dan Coward. Tahapan yang pertama pada model ini yaitu menyadari, di mana seorang individu sudah menyadari adanya inovasi. Kemudian setelah menyadari adanya inovasi, individu tersebut mencari tahu atau mencari informasi mengenai inovasi tersebut. Kemudian setelah mencari informasi, individu tersebut mengevaluasi inovasi tersebut. Setelah mengevaluasi inovasi tersebut, individu tersebut pun mencoba inovasi tersebut. Apabila saat mencoba dan percobaan tersebut diterima, individu tersebut pun menggunakan inovasi tersebut. Yang kedua yaitu model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Model yang pertama yaitu yang dikemukakan oleh Milo. Dalam model ini, tahapan orientasinya dimulai dengan konseptualisasi, kemudian tentatif adopsi, lalu penerimaan sumber. Setelah itu, kemudian diadakannya implementasi atau penerapan. Setelah implementasi, dilakukanlah institusionalisasi. Lalu model yang kedua, yaitu yang dikemukakan oleh Shepard, di mana tahapan yang pertama dari model ini yaitu penemuan ide, kemudian adopsi, setelah itu implementasi. Kemudian yang ketiga yaitu model yang dikemukakan oleh Hage dan Aiken, di mana pada model ini tahapan yang pertama yaitu dimulai dengan evaluasi, kemudian inisiasi atau permulaan, dan selanjutnya dilakukanlah implementasi atau penerapan. Setelah melakukan implementasi, inovasi tersebut pun menjadi rutinitas atau kebiasaan dalam organisasi tersebut. Lalu, model yang keempat yaitu yang dikemukakan oleh Wilson, di mana pada model ini tahapan orientasi yang pertama yaitu dimulai dengan konsepsi perubahan, kemudian pengusulan perubahan, lalu yang terakhir yaitu adopsi atau
menggunakan dan implementasi atau penerapan. Selain itu, Saud menambahkan model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi lainnya, yaitu yang pertama adalah model yang dikemukakan oleh Roger. Dalam model ini, tahapan yang pertama yaitu tahapan inisiasi atau permulaan. Dalam tahapan inisiasi ini, terdapat agenda setting dan juga penyesuaian atau matching. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu implementasi, di mana pada tahapan implementasi ini terdapat langkah redefinisi atau restrukturisasi, kemudian klarifikasi, setelah itu rutinisasi. Lalu model yang kedua adalah model yang dikemukakan oleh Zaltman dan Kahn dan Holbeck. Dalam model ini, tahapannya hampir sama dengan model yang dikemukakan oleh Roger, yaitu tahapan permulaan atau inisiasi dan tahapan implementasi. Namun bedanya, pada Zaltman atau pada model ini, tahapan permulaan atau inisiasi yaitu diawali dengan langkah pengetahuan dan kesadaran, kemudian yang kedua yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Kemudian dalam tahapan implementasinya, langkah yang pertama yaitu langkah awal implementasi dan langkah kelanjutan atau pembinaan. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Faktor yang pertama yaitu faktor kegiatan belajar mengajar. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Namun, beberapa orang beranggapan bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dengan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi. Yang ketiga, sangat minimal bantuan teman sejawat untuk memberikan bantuan saran atau kritik guna meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang keempat, belum adanya kriteria yang baku tentang bagaimana pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik mengenai kondisi fisik, mental, intelektual, sifat, minat, dan latar belakang sosial ekonominya. Yang keenam, guru menghadapi tantangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan inovasi pendidikan ialah siswa. Di mana jika siswa tidak dapat menerima dengan baik inovasi yang dilakukan oleh guru atau sekolah, maka proses inovasi tersebut pun akan terhambat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua, di mana jika guru ataupun sekolah telah merencanakan atau akan melakukan inovasi, tetapi orang tua tidak menyetujuinya atau tidak menerimanya, maka proses inovasi tersebut pun akan terhambat. Lalu faktor internal dan faktor eksternal adalah para ahli pendidik atau profesi pendidikan seperti guru, administrator pendidikan, konselor, atau yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah faktor sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga kewenangan guru dalam mengambil keputusan pun terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.